Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadhanil mubarak. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Dengan sebanyak-banyaknya bersyukur supaya kita lupa bagaimana caranya mengeluh kepada Allah. Karena nikmat Allah terlalu banyak. Nikmat Allah terlalu besar. Nikmat Allah mustahil kita untuk menghitungnya. Sehingga dengan banyak bersyukur, maka tidak ada kesempatan kita untuk mengeluh. Hanya orang-orang yang tidak bersyukurlah dia akan selalu mengeluh di dalam hidupnya. Padahal nikmat Allah sangat banyak, ujian kita hanya sedikit. Puluhan tahun gigi kita sehat, hanya beberapa jam sakit, mengeluhnya luar biasa. Puluhan tahun kaki kita sehat, berkeliling kota, provinsi, bahkan ke luar negeri, sekali kena asam urat, mengeluhnya luar biasa. Maka kita syukuri banyaknya nikmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan syukurnya kita pula menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah taala senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ingin merenungkan kembali tentang orang tua kita, tentang ayah, ibu kita. Karena tidak ada orang paling cinta kepada kita kecuali orang tua kita. Sebagaimana seorang anak yang baik, anak yang soleh, tidak ada yang diharapkan kecuali membahagiakan orang tua. Tidak ada yang paling kita inginkan kecuali ketemu orang tua kita di surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, titik akhir kehidupan kita setelah selesai urusan dunia adalah di akhirat. Apakah kita akan masuk surga atau sebaliknya? Demikian pula tentang orang tua kita. Seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah tidak mungkin kita raih kecuali dengan amal-amal kebaikan. Dengan ibadah kita kepada Allah. Dengan ketaatan kita yang menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak ada orang yang masuk neraka kecuali karena dosa maksiat.
Tidak ada orang yang terjerumus ke dalam siksa neraka kecuali karena dosa dan maksiatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah manusia. Sebagaimana kita yang sering kali kita mendengar sebuah kalimat al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Orang tua kita manusia biasa yang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena orang tua kita bukan maksum. Bukan seseorang yang dijamin tidak melakukan dosa. Ya. Dosa orang tua kita banyak. Dan hari ini dosa kita juga mungkin lebih banyak daripada orang tua kita. Dan karena orang tua kita punya dosa, bukan untuk merendahkan orang tua, ya. Bukan untuk menghinakan orang tua. Tetapi salah satu kewajiban seorang anak, jika orang tuanya sebagai manusia melakukan dosa, adalah meringankan beban dosa orang tua. Bukan untuk merendahkan kemuliaannya. Tetapi berupaya bagaimana menyelamatkan orang tua dari beban-beban dosanya. Ya. Dan ini menjadi penting buat seorang anak karena pada intinya adalah kita berharap kebaikan-kebaikan orang tua kita diberikan pahala terbaik di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni, Allah maafkan. Agar orang tua kita selamat dari neraka. Agar dengan diampuninya dosanya orang tua kita selamat dari siksa neraka. Sebaliknya, kemudian orang tua kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan di surga. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dahulu ketika masih hidup, sebagaimana kita hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Dan insya Allah orang tua kita sudah bersungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahannya, yang dosanya itu lebih kecil daripada dosa kita. Dosanya lebih sedikit daripada dosa kita. Dan ketika orang tua kita mohon ampun kepada Allah, boleh jadi dosanya diampuni, boleh jadi pula tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika kemudian orang tua kita ada dosa-dosa yang belum dia mohonkan ampun kepada Allah sampai akhir hayatnya. Karena Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughurghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi jika ada dosa-dosa dari orang tua kita yang sampai akhir wafatnya belum orang tua kita mohonkan ampun kepada Allah, yang orang tua kita belum bertaubat kepada Allah, atau ada dosa yang orang tua kita sudah bertaubat mohon ampun kepada Allah belum diampuni Allah,
dan orang tua kita telah wafat, maka itu sesungguhnya menjadi kewajiban seorang anak untuk meringankan beban dosa orang tua. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Bagaimana cara terbaik buat seorang anak jika ingin meringankan beban dosa orang tua? Apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak buat orang tua tercintanya jika ingin menyelamatkan orang tua dari dosa yang menjadikannya tersiksa di neraka? Nah, yang pertama, jamaah rahimakumullah, adalah saat orang tua kita menghembuskan nafasnya terakhir, detik setelah orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika salah seorang sahabat meninggal dunia, Nabi kemudian mendoakannya. Sambil Nabi SAW menutup mata sahabat ini, diusap wajahnya, Pak. Diusap wajahnya begini, ditutup matanya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, angkatlah derajatnya di tengah-tengah kaum yang mendapatkan hidayah, berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan sinarilah dia di dalamnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ini doa sesaat yang Nabi berikan kepada Abu Salamah sambil Nabi SAW mengusap wajahnya untuk menutup matanya. Dan kapan itu dilakukan? Benar-benar tepat sesudah seseorang itu meninggal dunia. Jamaah rahimahullah. Kalau ada orang sakit kritis, ya, atau misalnya sudah di ICU, siapa orang yang paling peduli? Tidak lain kecuali anak-anaknya. Siapa yang paling mungkin mendampingi orang tua di saat kritis? Hanya anak-anaknya. Siapa yang boleh masuk ruang ICU ketika orang tua sudah sakitnya berat? Hanya anak-anaknya. Maka disinilah pentingnya seorang anak, ya, belajar agama, ngerti tuntunan, mendampingi orang menjelang nazaknya, dan diantaranya adalah salah satu doa penting, dan doa sangat penting ini adalah doa yang paling baik untuk dibaca seorang anak ketika ayah ibunya wafat.
Bayangkan doa luar biasa Bapak Ibu. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah dosa Abu Salamah. Sambil dia usap wajah ayah ibunya dan dia tutup matanya. Kita bisa doakan orang tua kita, ya Allah, Allahumma gfir li abi fulan, ya Allah ampunilah dosa ayahku. Sambil kita usap wajah ayah kita, ya Allah ampuni dosa ibuku, sambil kita usap wajah ibu kita. Warfa' darajatahu, ya Allah angkat derajatnya fil mahdiin, di tengah kaum yang mendapatkan hidayah. Masya Allah, Pak. Seorang anak yang sayang orang tuanya memohonkan ampun buat ayahnya, buat ibunya. Tidak hanya memohonkan ampun buat orang tuanya, tetapi dia mohonkan kepada Allah agar orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mendoakan ini kecuali anak-anak yang soleh, yang faham agama. Tidak ada yang hafal doa ini kecuali anak yang bersungguh-sungguh untuk memuliakan orang tuanya. Sulit melakukan ini kecuali anak-anak yang dia rajin ngaji, dia faham agama dengan baik, dia sayang bapak ibunya, karena dia tahu sebagaimana hari itu tidak ada yang paling membutuhkan kecuali orang tua terhadap anak-anaknya. Dan luar biasa doa lagi, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Waghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Ya, karena sebagai seorang anak, Bapak Ibu, kita ini banyak dosa sama orang tua. Ya. Kita ini banyak kesalahan sama ayah ibu kita. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan kita juga mohonkan ampun atas dosa orang tua kita. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan perhatikan doa terakhir, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lapangkanlah kuburnya dan sinarilah dia di dalamnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat penting. Dan doa ini jarang dihafalkan orang. Doa ini jarang dimengerti kita. Atau mungkin ada di antara kita bahkan baru tahu doa ini hari ini. Dan mohon maaf, Bapak-bapak, kita jujur ya. Dulu ketika ayah kita wafat, ibu kita meninggal dunia, tidak ada satu huruf pun keluar dari lisan kita dengan doa ini. Padahal ini yang bisa melakukan hanya anaknya. Karena jarang orang lain, tetangga, sahabat itu benar-benar setia mendampingi ketika orang tua kita meninggal dunia. Ya. Maka ini pentingnya kita belajar agama, kita ngaji, kita taklim, agar kita bertambah ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan ketika orang tua kita meninggal dunia. Dan kita sebagai orang tua, ajarkan anak-anak kita doa ini. Wasiatkan kepada anak-anak kita doa ini. Pesankan
sebaik-baiknya doa ini kepada anak-anak kita, karena yakinlah jika nanti kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah sangat tua, kita sudah sakit berat, kita sudah di ICU, hanya anak-anak kita yang soleh yang akan mendampingi kita sampai akhir wafatnya kita. Makanya pentingnya anak belajar sungguh-sungguh agar dia bisa mendoakan orang tua. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sesaat sesudah orang tuanya meninggal dunia. Yang kedua, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat orang tua kita akan dimandikan. Seorang anak yang sayang orang tuanya, seorang anak yang cinta ayah ibunya, dia tahu bahwa salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berat memandikan seseorang yang wafat adalah orang yang paling sayang. Orang yang paling sayang kepada jenazah itu. Dan siapa orang yang paling sayang? Jika anak yang paling sayang adalah orang tua, jika orang tua yang paling sayang adalah anak-anaknya. Karena itu seorang anak akan berusaha belajar sungguh-sungguh bagaimana memandikan jenazah agar dia bisa memandikan jenazah orang tuanya dan dia tidak mewakilkan meminta tolong kepada siapapun karena dia sangat menyadari bahwa ketika dia kecil ya, tidak ada yang memandikan dirinya kecuali orang tuanya. Pagi sore dimandikan ayah, dimandikan ibu. Tidak selesai seminggu kemudian disuruh mandi sendiri karena kita masih dalam kondisi nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan setahun kemudian cukup kita dibiarkan mandi sendiri karena kita juga belum bisa melakukan apa-apa. Banyak di antara kita sampai 3-4 tahun dimandikan oleh orang tua. Pagi sore, pagi sore, pagi sore orang tua mandikan kita. Bayangkan jamaah rahimahullah kalau dihitung misalnya 3 tahun saja. Setahun dulu kita dimandikan sehari dimandikan 2 kali, berarti setahun kira-kira hampir 700 kali kita dimandikan orang tua. Kalau dihitung misalnya kita 3 tahun dimandikan orang tua kita, berarti kira-kira hampir 2000 lebih kali kita dimandikan orang tua. Seorang anak ya hendaknya bisa memandikan orang tuanya sekali ketika orang tuanya sudah wafat. Sekali ketika ayah ibunya meninggal dunia. Sekali di saat ayah ibunya sudah tidak bisa mandi sendiri, sebagaimana dulu kita tidak bisa mandi, orang tua kita yang memandikan kita. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting seorang anak itu yang memandikan orang tuanya? Pertama, Bapak Ibu, karena jika orang lain yang memandikan, atau misalnya ada Pak Mudin yang memandikan jenazah, ketahuilah sesungguhnya ketika siapapun yang memandikan orang tua kita, rata-rata mereka melaksanakan tugas memandikan itu karena menjadi kewajiban dia,
maka seringkali dalam pikirannya adalah memandikan itu bagaimana sesegera mungkin, segera selesai, dan segera mengerjakan urusan yang lain. Tetapi seorang anak ketika dia memandikan orang tua, bagi dia detik itu demi Allah tidak ada yang paling penting kecuali memandikan orang tua. Tidak ada yang paling utama kecuali mengurus orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan menurut dia, karena ini yang paling penting, paling utama, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, dia pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang, dengan rasa cinta, dengan kelembutan. Dia tidak akan memandikan orang tuanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan memandikan orang tuanya ala kadarnya. Dia tidak akan memandikan orang tua secepat-cepatnya. Tapi yakin, Bapak Ibu, dia akan melakukan dengan penuh kasih sayang, dengan rasa cinta. Karena disitulah sesungguhnya kesempatan terakhir dia memandikan ayah ibunya. Sampai ada sebuah kisah, teman saya menceritakan kepada kami ketika ayahnya wafat. Sama saya, Syarif, ketika dulu ayah saya wafat, saya sampaikan kepada semua orang, tidak ada yang boleh menyentuh tubuh ayah saya untuk memandikannya kecuali kami anaknya. Dan ketika kami memandikan ayah kami lakukan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya perlakuan secara fisik, bahkan sang anak menyampaikan, Ustaz Arif, ketika kami memandikan ayah saya wudukan wajahnya, saya usap wajah ayah saya membayangkan ini wajah yang dulu menahan kantuknya demi kami anaknya. Ini wajah yang dulu lelah memikirkan kami anaknya. Lalu dia mendoakan ayahnya sambil dia usap wajahnya, ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa dari wajah ayahku. Ayah Bapak Ibu. Ketika dia membasuh tangan kanan ayahnya dengan air, ya, dia ingat, ya Allah, ini tangan yang dulu bekerja buat kami anaknya. Dulu ini tangan yang lelah buat memberi nafkah kepada kami anak-anaknya. Ya Allah, ini dulu tangan yang pernah sakit untuk kami anak-anaknya. Lalu dia membacakan doa buat ayahnya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa dari tangan ayahmu. Sambil dia basuh, dia kasih air. Dia lakukan itu kepada tangan kiri ayahnya. Dia pegang, dia tahu ini tangan yang pengorbanannya luar biasa. Ini tangan yang jasanya tidak mungkin dia balas dengan apapun. Jadi tangan itu yang, Masya Allah. Dan dia doakan tangan ayahnya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa tangan kiri ayahku. Sebanyak apapun ampun, ya Allah. Dan dia katakan kepada kami, ya Allah, sambil dia terakhir dia guyur tubuh ayahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia mengatakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa ayahku dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali anaknya. Dan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali anak soleh yang sayang orang tuanya. Ya. Makanya pentingnya seorang anak memandikan ayahnya, ya, memandikan ibunya.
pertanyaannya Bapak Ibu, jika kita nanti wafat, kira-kira siapa yang memandikan kita? Siapa yang akan mewudukan kita? Ini penting jamaah rahimahullah. Ya. Dan ini sesungguhnya tugas orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Kami ingat ketika kami dulu sebelum ayah kami wafat, ya, sebelum ayah kami wafat, Bapak Ibu, di akhir Ramadan 10 hari terakhir, habis asar, kita mau ada acara berbuka puasa bersama. Ayah kami kemudian memanggil seluruh anaknya, menantunya, cucunya semua dipanggil. Habis asar dipanggil, dikumpulkan semua di masjid. Lalu ayah kami mengambil kain kafan dari rumah. Ambil kain kafan, Pak. Lalu menata meja panjang, dan itulah saat ayah kami mengajari anak-anaknya, menantunya, cucunya bagaimana memandikan jenazah. Ayah kami yang langsung mengajari anak-anaknya, menantunya, cucunya begini. Nah, nanti kalau ayah wafat, ibu wafat, kamu semua harus memandikan kami. Tidak boleh ada seorang pun yang memandikan kami ayahnya kecuali anak-anaknya. Bayangkan, Pak. Dipraktekkan langsung kepada kami anak-anaknya, salah satunya disuruh jadi pemeran, bukan boneka, Pak. Jadi salah satu saudara kami disuruh tidur, dipraktekkan bagaimana memandikan jenazah. Sampai kemudian dipraktekkan bagaimana mengkafani jenazah sampai selesai. Dengan kain kafan asli. Bapak Ibu bayangkan ketika itu selesai acara, apa yang terjadi kemudian? Tidak ada satupun yang hadir dari anak, menantu, cucu, kecuali nangis semua, Pak. Kecuali nangis semua, Pak. Ya Allah, begini. Orang tua kalau pesan kepada anak luar biasa, Pak. Kalau wasiat kepada anak itu Masya Allah, Pak. Akhirnya, Alhamdulillah, ketika ayah kami wafat, tidak ada orang yang memandikan kecuali anaknya. Ketika ibu kami wafat, tidak ada yang memandikan kecuali anak-anaknya. Ya. Karena insya Allah, anak itu ketika memandikan bapak ibunya, dia akan lakukan dengan penuh kasih sayang. Tidak sekedar memandikan, tidak sekedar gugur kewajiban, tapi dia akan lakukan sesempurna mungkin. Ya. Ini hanya anak. Termasuk jamaah rahimahumullah. Siapa yang mengkafani orang tua kita? Kecuali anak-anaknya. Mengkafani jenazah itu mudah. Tetapi anak kalau nggak paham, mustahil dia bisa melakukannya. Seorang anak sangat ingat kenapa dia harus yang mengkafani orang tuanya. Karena dia tahu ketika dia kecil, yang memakaikan baju adalah ayah ibunya saat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ketika orang tuanya sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa lagi bergerak, maka disinilah seorang anak harus bisa membalas kebaikan orang tuanya dengan mengkafani orang tuanya. Dan sebagaimana ketika dia memandikan,
Yakin seorang anak akan mengkafani dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan sesempurna mungkin. Dan sebagaimana teman saya ceritakan ketika mandikan ayahnya dengan doa-doanya, dengan permohonannya kepada Allah, dia sampaikan kepada kami, Ustaz Arif, ketika kami mengkafani ayah kami lihat kain putih itu, dan kami doakan ayah kami, ya Allah, semoga Engkau bersihkan dosa ayah kami sebagaimana bersihnya kain putih ini. Sambil dia nangis, dia sungguh-sungguh, dia mohonkan kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimahullah, ini penting. Ya. Maka sekali lagi ajari anak-anak kita. Atau kalau perlu, buat kita para ayah, belilah kain kafan untuk diri kita sebelum ajal menjemput, agar anak kita nanti bisa mengkafani kita dengan sempurna. Ya. Belilah kain kafan untuk pakaian kita terakhir, dan pesankan kepada anak, kasih tulisan kalau perlu di atas kain kafan yang boleh mengkafani diriku hanya anak-anakku. Ya. Ini jamaah rahimahullah. Pentingnya kita mengajari anak-anak kita bagaimana merawat jenazah kita ketika kita nanti meninggal dunia, karena tidak ada yang bisa merawat dengan kasih sayang kecuali kita anak-anaknya. Ini cara seorang anak, ya, memohon ampun kepada Allah, menyayangi orang tuanya, mencintai ayah ibunya, karena tidak ada yang paling sayang cinta kecuali anak kepada orang tuanya. Jamaah rahimahullah. Berikutnya adalah setelah kita mandikan, mengkafani, kewajiban seorang anak berikutnya adalah ketika sholat jenazah. Ya. Jamaah rahimahullah. Kita seringkali sholat jenazah, tetapi kita jujur di dalam diri kita. Ketika kita menyolatkan tetangga yang meninggal dunia, kita sholat Pak, kita takbir, kita doa. Tapi seringkali di saat sholat itu, pikiran kita ada pada pekerjaan-pekerjaan kita. Pikiran kita ada urusan yang lain. Pikiran kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh, karena kita sedang menyolatkan jenazah tetangga. Atau kadang-kadang kita menyolatkan jenazah sahabat kita. Pikiran kita pada urusan yang lain yang akan segera kita kerjakan. Tetapi seorang anak yang soleh, yang cinta orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia, dia akan lupakan semua urusan kecuali orang tuanya. Dia akan tinggalkan semua pekerjaannya kecuali ngurusi orang tuanya. Dan disinilah kemudian seorang anak ketika dia faham agama, ketika dia jadi anak soleh, dia akan sangat khusyuk, sangat fokus mendoakan ayah ibunya dengan doa yang sempurna. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan
khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Bayangkan jamaah rahimahullah. Seorang anak yang soleh, dia hafal doa ini sempurna dari awal sampai akhir. Bukan sepotong-sepotong. Bukan sebagian kecilnya. Tapi dia doakan sempurna. Renungkan, Bapak Ibu, makna doa ini. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa ayahku, dosa ibuku. Dia khusyuk, Pak. Dia khusyuk. Dia sungguh-sungguh, dia fokus. Semua dia lupakan. Yang dia ingat adalah jenazah di depannya. Tidak ada yang lain kecuali ayah ibu yang sudah dikafani di depannya. Ya Allah, ampunilah dosa ayahku. Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Warhamuhu, berilah rahmat kepadanya ya Allah. Wa'afihi wa'fu anhu, selamatkan dia dari beberapa yang tidak dia sukai ya Allah. Wa akrim nuzulahu, dan tempatkan dia di tempat yang mulia. Bayangkan, tempatkan dia di tempat mulia ya Allah. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskan kuburnya. Bayangkan, luaskan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Gitu, bayangkan itu aja. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya, bersihkan dia ya Allah dengan air dan salju dan air yang dingin. Dan tidak cukup itu apalagi. Wa naqtihi minal khotoya, bersihkan dia dari seluruh kesalahannya. Kama naqqaita thawbal abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari semua kotorannya. Wabdilhu daran khairan min darihi, gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Dan bayangkan doa terakhir yang sangat luar biasa dari seorang anak kepada ayah ibunya. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan ayahku ke surga. Ya Allah, masukkan ibuku ke surga. Wa'idhu min adzabil qabri, selamatkan ayah ibuku dari siksa kubur. Wa adzabin nar, dan dari azab neraka. Ya Allah, Bapak Ibu, tidakkah kita ingin menyempurnakan doa buat orang tua? Pasti ingin, Pak. Tidakkah kita ingin didoakan sempurna sama anak kita? Pasti ingin. Ya. Tidak cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak cukup itu, Pak. Karena seringkali di antara kita hafal hanya sampai di situ. Sampai di situ saja. Itu sebagian kecil saja. Padahal ada doa yang lebih luar biasa berikutnya. Bayangkan ketika anak kita, ya Allah, bersihkan dosa ayah ibuku sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari kotoran. Masya Allah, Pak. Bahagianya orang tua. Ketika anaknya mendoakan, ya Allah, masukkan ayah ibuku ke surga. Itu doa yang dahsyat, Pak. Doa yang luar biasa. Ya Allah, selamatkan ayahku dari siksa kubur, siksa nerakanya. Dan ini hanya bisa dilakukan anak soleh, anak yang fokus, anak yang khusyuk, anak yang sungguh-sungguh mendoakan orang tuanya. Karena saat orang tuanya sudah dikafani, sudah wafat, itulah kesempatan dia yang penting. Tidak ada yang lebih penting kecuali orang tuanya. Bapak Ibu, mohon maaf di antara kita dulu,
Mohon maaf ya. Ada seorang anak ketika ayah ibunya wafat, dia sibuk urusan yang lain. Ada orang tua sakit-sakit, anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Ada anak yang ayahnya wafat, anaknya tidak bisa memandikan ayah ibunya, tidak bisa mengkafani bapak ibunya, bahkan tidak bisa mendoakan bapak ibunya ketika sholat jenazah. Bapak Ibu rahimahullah, kemarin hari Jumat ada sebuah kisah luar biasa Bapak Ibu. Jumat kemarin, ketika saya ketemu seorang pejabat jam 9:30 hari Jumat kemarin, dia kisahkan tentang salah satu bawahannya, pegawainya. Pegawainya ceritakan, sampaikan kepada atasannya, Pak, saya izin undur diri dari pegawai negeri. Pegawai negeri, Pak, gajinya besar, jabatannya penting. Nyampaikan, mohon izin Pak, saya mau mengundurkan diri, pamit dari pegawai negeri. Sama atasannya Bapak Ibu, bawahannya ini, jangan, di sini masih membutuhkan engkau, ya, prestasimu bagus, engkau orang amanah, engkau jujur. Ini orang luar biasa. Tidak dikabulkan, diundur. Sekian bulan berikutnya datang lagi kepada atasannya, Pak, saya mohon izin mau pamit untuk resign dari pegawai negeri. Ditanya oleh atasannya, apa engkau akan ada pekerjaan lain? Apa engkau ada penghasilan lebih besar daripada ini? Dia katakan tidak ada. Saya hanya ingin mundur dari pekerjaan. Saya ingin berhenti dari pegawai negeri. Sama atasannya dilarang, tidak boleh, tidak diizinkan. Sampai bulan berikutnya, lalu datang lagi sang pegawai negeri ini, Pak. Pak, saya ingin mengundurkan diri, saya ingin resign, saya ingin berhenti. Ditanya lagi, ada urusan apa? Ada kepentingan apa? Lalu, tidak jawab Pak. Pegawai ini tidak jawab. Tidak jelaskan alasannya. Lalu atasnya mengatakan, oke lah, nanti aku akan ke rumahmu, kita akan ngobrol di rumah. Sebelum atasannya datang ke rumah pegawai negeri ini, Pak, sang pegawai negeri kemudian mendahului datang kepada atasannya. Habis Isya, datang silaturahim ke atasannya, lalu ngobrol, ditanya lagi oleh atasannya, kenapa mengundurkan diri? Setelah sekian bulan proses itu ditunda-tunda dan diizinkan dan dikabulkan, malam itu mengatakan, Pak, mohon maaf, kami mengundurkan diri karena kami harus merawat ibu kami. Baik Bapak Ibu, pegawai negeri yang sekarang diburu banyak orang, pegawai negeri yang gajinya kata orang sudah jelas, pegawai negeri yang jadi prestis banyak orang, mengundurkan diri untuk merawat ibunya. Insya Allah. Ketika atasannya mendengar itu, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kalau itu aku tidak bisa menghalangi kau. Besok kita proses, engkau harus segera mengurusi ibu. Nangis Pak, atasannya Pak, nangis Pak. Lihat seorang anak pengen berbakti kepada ibu dengan meninggalkan dunianya Pak. Atasannya bisa ngasih izin saja kalau engkau butuh ibumu, nggak apa-apa di kantor, atau engkau cuti. Enggak, anak mengatakan apa? Aku pengen mengundurkan diri. Lalu kemarin Pak, bayangkan Bapak Ibu, dilakukan serah terima jabatan, pelantikan pejabat baru yang menggantikan dia. Kebetulan kami yang jadi rohaniawan pengambilan sumpah itu,
Dan dari awal saya lihat beliau, saya nangis, Pak. Saya lihat beliau itu, Masya Allah. Saya kenal banget dengan beliau. Nangis saya, Pak. Setelah saya pelantikan, acara selesai. Dan terakhir kami disuruh berdoa. Ya, di yang hadir di ruangan besar itu. Bapak Ibu, saya ketika naik mau doa itu, saya tidak pernah, Pak, Bapak Ibu, naik ke mimbar doa di acara itu. Saya ngambil itu nggak pernah. Hari itu saya puluhan tahun naik mimbar berdoa itu, saya ambil tisu, Pak. Karena saya bayangkan saya pasti nangis, Pak. Saya ambil tisu dari depan pejabat ini, di PJ-PJ itu, ambil tisu, saya bawa ke atas. Saya mau salam, nggak bisa, Pak. Saya lihat wajah dia yang meninggalkan pegawai negeri untuk ibunya. Ya Allah, saya nangis, Pak. Di atas mimbar itu saya sampaikan kepada semua yang hadir. Hari ini sesungguhnya, ya, sesungguhnya yang paling layak berdiri mendoakan kita semua adalah beliau yang meninggalkan pekerjaan demi ibunya. Saya bilang kepada sama. Karena sebagaimana Nabi pernah menyuruh Umar bin Khattab meminta doa dari seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Inilah Uwais Al-Qarni zaman hari ini. Seorang anak yang meninggalkan dunia, pekerjaan, uang, jabatan, prestis demi ibunya. Jadi Pak Sumar, yang paling layak mendoakan kita semua adalah beliau yang duduk di situ yang berbakti kepada ibunya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya Allah. Dan tidak ada orang di ruang itu, Pak, kecuali semuanya nangis, Pak. Nangis, Pak. Bayangkan. Seorang anak yang bakti kepada ibunya luar biasa. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahumullah. Maka anak-anak seperti inilah yang akan mendampingi orang tua. Ya. Ketika orang tuanya butuh ditalkinkan, ketika ayah ibunya butuh didoakan ketika sesaat setelah wafat. Inilah anak yang akan memandikan ibunya, inilah anak yang akan mengkafani ibunya, inilah anak yang akan mendoakan ibunya, ayahnya di sholat jenazah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Dan inilah anak yang doanya mustajab. Sebagaimana Uwais, doanya mustajab. Jadi doa mustajab itu dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan kepada semua orang, kalau Bapak Ibu semua ingin doa mustajab, datangi rumah beliau. Minta doa kepada beliau. Inilah doa mustajab dari seorang anak. Inilah jamaah rahimahumullah, pentingnya kita ini berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita, dan tidak ada bakti terbaik seorang anak kecuali memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tuanya, berharap orang tuanya selamat dari api neraka, berkeinginan orang tuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan doa kita di tempat yang berkah ini menjadi doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami semua yang ada di masjid ini. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni sehina apapun dengan semua masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami.
yang pernah memukul anak-anak kami, berbuat zalim kepada keluarga kami. Jangan yang pernah mengambil harta yang bukan hak kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan yang kami gunakan istighfar, yang seringkali menyakiti orang tua kami, yang pernah berkata kasar kepada bapak ibu kami, mulut yang seringkali membicarakan keburukan orang lain, padahal kami jauh lebih buruk daripada mereka. Ya Allah, ampuni dosa dari seluruh anggota tubuh kami. Ya Allah, hari ini jika orang tua kami masih hidup bersama kami, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami. Mudahkan kami membahagiakan orang tua kami. Jangan jadikan sisa umur kami durhaka kepada orang tua kami. Ya Allah, hari ini banyak di antara kami, orang tua kami telah wafat. Ampuni dosanya ya Allah. Ampuni kesalahan bapak ibu kami. Ampuni semua kekhilafan orang tua kami. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Dan jadikan kuburnya sebagai kamar surga ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur bapak ibu kami. Dan jauhkan mereka dari siksa kuburnya ya Allah. Rahmati orang tua kami. Cintai bapak ibu kami. Berikan bahagia di kuburnya ya Allah. Berikan bahagia di kuburnya ya Allah. Berikan bahagia di kuburnya ya Allah. Dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami. Terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pimpin kami jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikan kami teladan terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, bimbing pasangan kami menjadi pasangan terbaik untuk kami. Jodoh dunia akhirat ya Allah. Jodoh sehidup sesurga ya Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Berikan hidayah di hatinya ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Pahamkan dia urusan agama ya Allah. Mudahkan dia berbakti kepada kami orang tuanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang bisa menemani kami ketika kami menjelang wafat ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang bisa memandikan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang bisa mengkafani saat kami meninggal dunia ya Allah. Dan mudahkan anak kami bisa menyelatkan kami, mendoakan kami, dan jadikan anak kami penyelamat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami bertakwa kepadamu. Keluarga yang Kau selamatkan dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.